Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, nama saya Ahmad Faisal Falevi. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang router, yaitu dari mata kuliah saya komunikasi data dan jaringan. Ya, yang pertama-tama kita harus tahu aja nih, apa sih pokok bahasan ini yang mencakup dari router ini. Oke, ada pokok bahasannya dibagi menjadi 5, yaitu 1. Definisi router, yang kedua cara kerja router, yang ketiga fungsi router, yang keempat jenis router, yang kelima prinsip dan cara kerja routing statis. Oke. Kita langsung saja masuk ke yang pertama. Apa definisi router? Oke, router merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Maksud beda di sini adalah berbeda alamat jaringan atau alamat subnet masknya, seperti misalnya menghubungkan jaringan kantor dengan jaringan internet. Nah, karena berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, maka router minimal memiliki 2 network interface. Oke, yang kedua kita membahas cara kerja router. Fungsi utama router adalah meretukan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Nih, ini ada gambarnya, penjelasannya nanti akan saya taruh di sini. Oke, ini fungsi router. Ini banyak sekali ya fungsinya ya, router ini. Fungsi utama router yaitu menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan data dari suatu titik pertama ke titik yang lain. Namun, router berbeda dengan switch, karena switch hanya digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dan membentuk LAN. Jadi buat kamu yang belum tahu LAN itu apa, LAN itu adalah Local Area Network, sedangkan router digunakan untuk menghubungkan antara LAN dengan LAN yang lainnya. Router juga berfungsi untuk melakukan transmisi informasi dari satu jaringan ke jaringan lain, yang sistem kerjanya seperti bridge. Nah, ini fungsi terakhir router nih ya. Fungsi terakhir dari router menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi DSL, biasa atau sering disebut DSL router. Oke, router ini umumnya memiliki firewall untuk melakukan penapisan paket berdasarkan sumber serta alamat tujuannya. Namun, tidak semua router memiliki semua fungsi yang sama. Router yang memiliki fitur penapisan paket dapat juga disebut sebagai paket filtering router. Fungsi umum router ini memblokir lalu lintas data yang dipancarkan secara broadcast untuk mencegah terjadinya broadcast storm yang bisa menyebabkan kinerja jaringan melambat. Oke, ini ada 3 jenis router. Yang pertama, router aplikasi. Nih, gambarnya nanti di sini. Router jenis ini adalah sebuah aplikasi yang bisa Anda lakukan instalasinya pada sistem operasi komputer. Hal ini membuat sistem operasi komputer tersebut dapat bekerja seperti router. Misalnya, aplikasi Winget, Winproxy, Winroute, Spyget, dan sebagainya. Oke, kita masuk yang ke jenis router yang kedua, yaitu router hardware.
jenis ini merupakan sebuah hardware yang memiliki kemampuan seperti router, sehingga memudahkan Anda untuk membagi IP address. Router hardware dapat digunakan untuk membagi jaringan internet pada suatu wilayah, misalnya access point, wilayah yang mendapat IP address, dan koneksi internet yang sering disebut dengan hotspot area. Nah, buat kalian yang sering memakai hotspot area nih ya, dia memakai tipe router hardware. Oke, router PC nih. Jenis ini adalah sebuah komputer yang telah dilakukan modifikasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai router. Untuk membuat sebuah router PC tidak harus menggunakan komputer dengan spesifikasi yang tinggi. Contohnya nih, kayak misalnya komputer dengan prosesor Pentium 2, hard drive 10 GB dan RAM 64 GB, serta telah tersedia LAN card, sudah bisa digunakan sebagai router PC. Nah, itu spek-spek itu sudah bisa ya digunakan untuk menjadi router PC. Oke, komputer yang dijadikan router ini harus sudah dilakukan instalasi dengan sistem operasi khusus untuk router. Sistem operasi yang populer untuk router PC saat ini adalah MikroTik. Oke. Nah, ini prinsip cara kerja routing statis ya. Cara kerja static routing dapat dibagi menjadi 3 bagian. Oke, ada 3 bagian nih cara kerja routing statis. Yang pertama, administrator jaringan yang mengonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Oke, yang ketiga nih, routing statik digunakan untuk melewatkan data. Oh, sudah ya. Jadi itu saja dari saya penjelasan bagaimana definisi router, cara kerja router, fungsi router, jenis router, dan prinsip dan cara kerja routing statis. Selebihnya apabila ada kata-kata yang kurang diperkenankan, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.